Di saat kita nancap pasak itu udah berkembang lah, tenda itu udah berkembang, itu udah terbentuk, kita natupkan biar erat, biar kencang, kita tancap tuh pasak. Cil, tupai hipo nih. Kita bertiga bang. Yang namanya tengkorak itu, jadi ini dia punya gigi itu panjang-panjang semua pada nyodok. Jadi mungkin kalau masih ada kulit, masih ada wajah gitu ya, itu tembus giginya dia. Gigi bawah ini taring semua kata dia. Itu keadaan rapat, matanya itu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Misteri. Dan pada malam hari ini gue udah menyambangi kerabat gue di salah satu daerah di Jakarta Timur ya bang ya? Siap bang. Yaitu lebih tepatnya di daerah mana nih bang? Ini daerah Kampung Keramat, Setu Cipayung. Setu Cipayung. Jadi di samping gue ini udah ada Bang Kancil bang. Kancil. Bang Kancil ini adalah salah satu konten kreator juga dari Timur Misteri. Iya bang, siap. Dan banyak juga nih kisah-kisah Bang Kancil yang udah pernah tayang di YouTube channel lainnya. Dan sekarang di sini gue dikasih kesempatan buat ketemu langsung sama dia untuk menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami beberapa tahun lalu ya Bang. Siap. Bang Kancil, kalau boleh tahu pengalaman mistis ini dialami di tahun berapa nih Bang? Ya kalau buat di tahunnya, ini seingat gue ya bang, itu kisaran di tahun 2000. Di tahun 2000? Di tahun 2000, kisaran di tahun 2000 itu kalau tepatnya di bulan apanya, gue lupa tuh bang. Cuman bertepatan sama gue punya temen di saat pengalaman itu, si Bang Tupai. Bang Tupai. Pas di tepat tanggal ulang tahun beliau. Nah, kalau untuk kejadiannya itu di gunung mana nih Bang? Kalau buat kejadian, awal mula kejadian kita ada di Gunung Putri Gede, jalur Putri. Oh, jadi pengalaman ini dialami oleh Bang Kancil di Gunung Gede via Putri ya Bang? Via Putri. Oke, ini gue yakin teman-teman di rumah udah penasaran, pengen denger secara langsung cerita dari Bang Kancil. Dan jangan lupa buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam, mampir-mampir juga ke YouTube channelnya Bang Kancil di Timur Misteri. Di sana Bang Kancil dan teman-teman juga mempunyai kisah-kisah yang lebih menarik untuk didengar buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share cerita kalian ke teman-teman kalian yang ada di kontak dan ada dimanapun yang ada berada. Iya. Biar kita lebih semangat lagi nih Bang Sae. untuk membangun konten Mantap ini. bang, emang harus begitu. Betul Bang ya? Siap. Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, ini gue langsung aja bang ya. Langsung aja. Nah, tapi sebelumnya untuk teman-teman semua penggemar di channel Jembatan Hitam ini, gue sekali lagi untuk gue pribadi untuk mengenalkan diri gue di sini. Gue Kancil dari tim Timur Misteri. Yang mana untuk teman-teman semua yang ingin menonton dan penasaran sama video-video Timur Misteri, bisa lu tontonin dan jangan lupa lu subscribe, like, and comment serta aktifkan loncengnya. Nice. Nanti linknya gue kasih di Siap bang. Oke bang, ini langsung aja bang ya. Langsung bang. Santai aja kita bang ya. Santai, Bang. Minum aja dulu bang. Salam dari Bongkaran Bang. Siap siap. Kalau mau tahu bukan itu tempat prostitusi Tanah Abang Bang. Oh, Di situ isinya ada Jablay Kebang. iya. Boleh nyimpang dikit boleh. Oke, langsung nih. Oke Bang. Oke bang, di sini gue akan bercerita tentang pengalaman pendakian gue saat bersama dua sahabat, yaitu sahabat gue dari Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara, Buluk, sama Bang Tupai. Dan dari Bang Buluk dan Bang Tupai ini berawal, gue nggak tahu nih kalau dia udah bikin susunan acara buat pendakian kita bertiga. Di saat susunan acara itu, kenapa gue bisa nggak tahu? Berawal, gue lagi ada di posisi Gunung Pangrango. Saat itu gue bersama beberapa teman gue, anak-anak kampung gue. Kebetulan di kampung gue itu terbentuk yang namanya tuh komunitas kecil, wadah kecil dari organisasi peninggalan senior-senior gue bang, yaitu organisasi Mapala kecil lah bisa dibilang ya. Itu yang bernama Satala 06. Nah dari perjalanan masa senior-senior lawas gue, kita yang nerusin dari tahap ke tahap, dari zaman ke zaman, sampailah di gua. Nah
gue punya rencana sama teman-teman seangkatan gue untuk pendakian Putri Gede Pangrango. Via Putri langsung menuju ke Gede dan langsung ke puncak Pangrango. Saat pendakian tersebut kalau nggak salah si maksi gue saat itu 3 hari, tapi gue lebih sehari. Jadi 4 hari karena kita trek 3 gunung. Nah, sepulangnya gue dari pendakian tersebut, sampailah gue di rumah, Bang. Belum banyak makan waktu beristirahat lama lah gue di rumah ya. Sepulang dari pendakian, kalau nggak salah seingat gue 3 atau 4 hari, si Tupai menghampiri gue ke rumah, Bang. Untuk bersilaturahim, dan dia langsung ngejat gue untuk prepare pendakian di 2-3 hari ke depan ini. Nah, di situ gue nggak ada kesiapan, dan gue pun baru turun pendakian. Oke lah, gue pikir ini buat sama lo gitu kan, gue usahain. Dan saat itu gue nggak tahu di tanggal yang dia tentukan berdua itu tanggal Tupai ulang tahun. Akhirnya kita prepare, persiapan, kita langsung menuju ke Pasar Rebo, Bang. Kita menuju Pasar Rebo, menaiki atau menumpangi bus yang jurusan ke Jawa Barat. Nah, dari Jawa Barat kita turun di Jalan Raya Cibodas. Sampai di Cibodas kita menunggu orang dari atas, ya bisa dibilang orang yang kita kenal lah, seperti saudara senior di atas, yang mana beliau pun tinggalnya di situ. Nah, di Cibodas kita kontak-kontak, turunlah beliau. Nyamperin, kita dikasih simaksi untuk menuju ke jalur Putri. Nah, sampainya di pos Putri bisa dibilang secret lah ya. Nah, di situ kita serahkan simaksi segala macam. Kondisi saat itu hujan, Bang. Di saat kondisi hujan tersebut, Bang, kita terus sampai kita di Pasar Cipanas. Terus melakukan perjalanan. Kita memang dalam 3 tim ini, 3 teman ini, bisa dibilang sama-sama kepala batu, Bang, saat itu. Zamannya jiwa muda lah masih menggebu ya. Terutama ya Tupai dan Bang Buluk. Sampailah kita di Pasar Cipanas, negosiasi sama supir angkot kuning tuh, yang jalur buat ke atas, via jalur Putri. Tawar-menawar harga, Bang, sampailah karena di saat hujan deras itu kita nggak dapat rombongan teman-teman dari pendaki lain untuk menuju jalur Putri tersebut. Kita hanya bertiga nyewa angkot, akhirnya diketuk harga di situ. Sampai dikasih maksudnya ada kesenggangan lah gitu, ada keringanan, kita dikasih murah. Oke lah, tancap gitu kan. Patungan dari budget, kita sewa mobil tersebut, sampailah kita di shelter tersebut. Sebelum sampainya di shelter, kita turunnya angkot langsung depan warung, Bang. Kita bergegas, gendong keril dari turun angkot, langsung lari ke warung untuk berteduh. Karena hujan, awet tuh, Bang, saat itu cukup deras. Di warung, kita bersih-bersih dari hujan, ngelapin pala lah gitu, rambut dari basahnya hujan. Terus langsunglah kita makan siang di situ, Bang. Kalau nggak salah, seingat gue tuh kita makan siang, ngopi-ngopi santai, baru kita melakukan ke shelter. Perjalanan menuju shelter, yang mana perjalanan itu kita paksakan sekali lagi hujan-hujanan. Dengan ponco, jas hujan lah gitu ya. Kita bawa keril bertiga tuh, kita emang sangat kepala batu. 3 orang pendakian, 3 orang kita bawa keril saat itu, Bang. Menujulah sampai di shelter. Sampainya di shelter, kita sempat bukan di caci maki sih ya. Lebih tepatnya kita ditegor mendalam lah gitu kan. Hujan-hujanan lu mau naik, kalau bahasanya Jakarta ya, lu kurang waras gitu kan. Dan sedangkan lu cuma hanya bertiga, selain lu nggak ada pendaki yang lewat sini dari tadi pagi gitu. Itu kira-kira jam sore lah, kisaran sore lah, jam 3 atau jam 4 kita serahkan simaksi. Tuh karena di shelter tersebut cukup banyak orang ya, banyak senior-senior situ lah, kang-kang situ. Beberapa dari mereka di luar yang menegur kita tersebut, keluarlah dari dalam membawa kopi 2 gelas untuk temennya yang marahin kita itu, yang negur kita itu. Terus dia sempat cengang sedikit, sedikit kenal mungkin sama gua gitu kan. Akang mau naik sekarang, hujan Kang? Iya, abisnya gimana ya? Ini udah kemauan sih, udah niatan dari awal. Oh ya udah dah, hati-hati. Nah, dia bisik-bisik, entah bisik-bisik apa sama temennya yang awal tuh marahin kita, negur kita, akhirnya diizinin kita naik. Intinya lebih berhati-hati lagi gitu kan. Sampai di situ kita bergegas, pakai sepatu segala macam, karena dari awal perjalanan dari rumah kita pakai sendal gunung. Nah, kalau gua
pakai sendal jepit biasa. Itu inian gue, identik gue lah bisa dibilang bang. Gue selalu pakai sendal jepit walau kalau pendakian dari rumah, perjalanan dari rumah tuh menuju pendakian gue pakai sendal, sampainya di sana baru gue salin dengan sepatu. Karena walau gimana pun itu safety awal kita lah gitu untuk pendakian. Akhirnya udah gue gegas pakai sepatu bertiga, hujan-hujanan itu bang. Hujan nggak putus-putus, itu deras banget saat itu hujan. Kita pamit sama yang ada di shelter, yang di secret di situlah gitu ya, pos itu. Akhirnya kita diizinin, kita melakukan pendakian dengan diawali berdoa. Kita lakukan pendakian bertiga. Itu memang gimmick atau bisa dibilang raut muka dari teman gue yang satu ini, Bang Tupai lah bisa dibilang ya. Itu sedikit aneh bang saat itu. Dalam perjalanan, di dalam perjalanan pun udah berasa gue di bis, di angkot, nih Tupai kenapa gitu. Cuman dia nggak bisa jujur orangnya, karena yang tadi gue bilang kita semua tuh kepala batu bang. Akhirnya udah sama-sama keras. Cuman gue udah ngerasa aneh di situ. Ih, baru jalan berapa kilo, kok kelihatan raut muka dia berbeda nih gitu, sama napasnya dia tuh kayaknya makin menggebu gitu kan. Yang ngosnya dia lah gitu bisa dibilang. Udah apa nih ya? Nah, udahlah, gue nggak boleh berpikiran jelek gitu kan, ini lagi di alam. Terus pendakian hujan-hujanan sampai pada akhirnya gue copot ponco karena percuma lah gitu, baju juga basah. Udah gue copot lah hujan-hujanan gitu. Gue lipat, Tupai pun begitu, semua lah sama si Buluk. Kita terus jalan sampai di tengah jalur, kalau nggak salah di pos rumah hantu atau di apa gitu. Ini masih inget gue ya bang ya. Kita dijumpai sama pohon tumbang. Yang mana sih ini versi gue, yang mana saat itu gue ngerasa itu pohon besar. Di gunung tuh di setinggi itu udah banyak pohon besar gitu ya. Itu pohon tumbang. Karena derasnya hujan mungkin gitu kan, dan itu pohon cukup berumur gitu kan, akhirnya itu pohon tumbang. Kita dengar suara gemuruh dari bawah. Akhirnya ternyata pas kita mendekati itu pohon sebuah pohon tumbang, pohon besar tumbang. Kita langkain pohon itu dengan ya bisa dibilang ekstrim lah, sedikit ekstrim lah ya. Ada tingkat kesulitan sedikit juga kita di situ. Kita terus, nah di situ tambah gue ngeliat Tupai tambah aneh nih, teman gue ini si Tupai. Kok makin kesini dia makin pucet, makin lemes gitu. Terus nggak biasanya dia kayak gini karakternya. Akhirnya kita terusin jalan. Sampai gue berbisik ke Tupai. Gue tempel pundaknya dia, Pai, lo kalau mau break ya gitu. Karena gue udah ngerasa aneh nih sama dirinya Tupai. Santai cil katanya. Oke lah. Gue backup dari belakang. Dia berdua masih jalan karena dia cukup tahu jalur juga sejauh itu. Gue backup dari belakang. Nggak begitu jauh gue jarak sama Tupai dan Buluk. Ketemu lah kita di pintu apa sih, kayak bekas bangunan bedeng gitu ya, itu yang dibilang pos buntut lutung. Nah di situ masih ada shelter juga sih gitu buat neduh di saat hujan, jadi ketolong juga kita dari situ. Memang sedikit banyak sampah di situ. Akhirnya kita bersih di situ, terus kita keluarin kompor. Sempat kita masak air di shelter tersebut karena kayak coran meja gitu bulat. Nah kita di pinggir-pinggirannya tetap kena tampiasan hujan. Kita masak, kita buka kompor, kita tancap gasnya. Tuh seketika begitu nesting udah naik di atas kompor kita meleduk bang, karena bocor gas. Di saat hujan itu tuh habis gue lempar biar kena air gitu kan, biar redam apinya. Kita maksakan di situ bang saat itu untuk ngecamp lah bisa dibilang, karena cukup sore saat itu, kisaran jam 5:30, jam 5 atau 5:30 ya seingat gue. Ini kalau Bang Tupai nonton pun di sini, ini versi gue sekali lagi gitu. Seingat gue jam 5 atau 5:30. Dan di jam segitu kita usahakan bener-bener nih bang untuk ngecamp gitu kan. Kita tancap pasak, buka tenda segala macam, kita beres-beres. Itu hujan deras bang. Cuman saat kerjasama itu Tupai udah mulai jomplang, udah mulai ngedrop bang. Panik lah gue di situ dengan tergesa-gesa. Si Buluk juga komen ke gue di saat kita nancap pasak itu udah berkembang lah, tenda itu udah berkembang, itu udah terbentuk. Kita nancapkan biar erat, biar kencang, kita tancap tuh pasak. Cil, Tupai hipo nih. Kita bertiga bang. Gue lihat tuh di pos, di shelter. Tuh hati gue debar kenceng bang. Emang gue punya prinsip,
pelajaran dari teori dasar ya bisa dibilangnya. Mungkin buat teman-teman bencana alam mungkin ini salah satu teori dasar bang ya. Senior gue banyak ngasih pelajaran ke gue ciri-ciri orang hipo gitu ya, salah satunya ya begitu gitu kan, kedinginan, menggigil, wajah bibir udah membiru gitu kan saking nahan dingin. Cuman kan gue balik lagi kesimpulannya saat itu memang kita diserang hujan dari awal, mungkin ini hawa dingin hujan bukan ya karena dia terserang hipo gitu. Gue masih pede tuh bang, tapi berdebar-debar hati gue. Dan di situ gue ingat pelajaran dari senior yang mana kalau pendakian itu lu paling dikit kalau lu nggak punya masa 3 orang lu pendakian, karena di dalam 3 orang satu evakuasi temen lu, yang satu lu turun ke bawah minta pertolongan di shelter, yang kedua orang kedua ini jaga temen yang sedang tumbang. Itu pelajaran dari senior. Kalau lu berdua siapa yang jaga temen, entah dimakan binatang buas, entah dijailin orang atau apalah gitu kan, kita namanya taruh kutip ya namanya di alam gitu kan. Akhirnya gue inget itu, oke lah gue pede ada bulu. Dan sejauh itu tenda udah terbentuk berkembang, kita tergesa-gesa tuh karena tangan juga udah berkeriput bang. Jadi gue nggak bisa pungkiri juga, gue pun saat itu mungkin bisa dibilang udah goyang gitu kondisi gue. Buluk lah, kelihatan aneh wajahnya, beres nih dengan gigil gue kedinginan, buluk begini. Lu jangan jongkok aja, jangan bengong, kapan lu mau masuk ke tenda, gue bilang gitu kan. Pasang flashlight, kita berdua pasang flashlight, tutupnya udah nggak beres. Di shelter tuh udah nyender, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah senderannya udah lemes lah gitu. Nah pada akhirnya gue pasang flashlight, cuman semau gue saat itu karena udah urgent ya, semau gue. Jadi flashlight udah gue kurubin tenda, jadi percuma rembes-rembes juga gitu kan, karena gue nggak bikin mablang lah kita bisa bilang ya, gue nggak rak gitu ikat ke sana ikat ke sini gitu kan. Akhirnya gue tutupin gitu ke tenda, pada akhirnya tetap rembes ke dalam tenda gue. Dan yang nggak habis pikir lagi, karena tergesa-gesanya kita dengan kondisi temennya, gue baru sadar yang gue tancepin pasak itu jalur air bang. Jadi posisi ada di samping shelter tuh ya, pos itu, pos buntut lutung itu langsung turunan ya bisa dong terjal lah kayak jurang gitulah gitu ya, sedikit kemiringan sedikit draktis lah gitu ya. Nah itu gue pas di situ, itu air pas aliran tanah itu turun dia ngebuang ke sana semua. Nah itu gue nancepin tenda di situ bang, sampai pada akhirnya tenda sudah berkembang, gue masuk ke dalam tenda itu air sebatas kaki bang. Gue nggak habis pikir di situ. Cuma balik lagi ini versi gue. Seingat gue tupai gue geletakin di situ bang. Gue gotong, gue rangkul lah, bukan digotong, gue rangkul, gue papah ya pundaknya berdua sama buluk untuk masuk ke tenda lebih dahulu. Pak lu bisa gerak kan? Lu salin dulu deh. Percuma cil, semua basah. Gue lupa lapis plastik di carrier. Pakaian semua kita basah. Ya balik lagi ya awal kita memang tergesa-gesa dari awal, ceroboh lah gitu. Tutupin geletak aja udah. Di situ awalnya sih yang gue angkat cerita ini di channel gue pribadi atau channel lain. Seingat gue saat itu versi gue nggak nyerokin air. Cuman ada di dalam Timur Misteri cerita ini dibahas ulang sama Bang Tupai ya. Saat tuh pengen geletak dia masih di awang-awang, masih sadar. Lu cil, kalau kayak begitu caranya dia sempat marah podcast begini bang sama gue di Timur Misteri. Dia datang dari Jatinegara jauh-jauh karena dia nonton video gue ini yang masalah pendakian ini kita bertiga. Saat gue jomplang, lu geletakin nggak berdaya, itu gue masih di awang-awang, gue masih sadar. Lu nyerokin tuh berdua sama buluk pakai gelas, nyerokin air. Sekarang lu gila, lu setia kawan, tapi gue lu geletakin di atas air di dalam tenda sampai telinga gue masukkan air sedikitnya gitu kan. Ya nggak mungkin kan, kata dia gitu. Dia sempat marah. Ini karena saat itu versi gue sedikit lupa lah karena udah cukup lama gitu bang cerita ini, pengalaman ini. Dan pada akhirnya gue nyerokin air. Gue nyerokin air, tak. Baru tupai geletak. Itu udah panik bang. Ditambah buluk ngaco di dalam tenda. Til, gue dengar suara orang sama langkah-langkah kaki yang gemuruh. Ya seperti ada pendaki-pendaki rombongan bang, entah dari mana gitu. Intinya ada suara ramai pendaki ngobrol atau ketawa-tawa bising dan suara langkah kaki yang ramai.
pokoknya kayak gitu lah, campur aduk, dan suara perempuan, suara cowok, kayak ada main saut-sautan gitu bang. Halu lu, gue bilang gitu dalam tenda. Tutup udah ngeliat. Udah lu jangan bikin semua tambah gaduh, gue bilang. Ini gue lagi bingung, gue udah nggak, kondisi gue pun udah nggak fit, gue bilang gitu. Gue marah sama Buluk saat itu. Demi Allah Til, gue dengar suaranya. Lu tenang dulu, jangan marah. Gue benar-benar konsentrasi saat itu bang dalam tenda. Di situ bener nyatanya gue denger apa yang didengar sama sohib gue si Buluk. Cuman gue di situ nggak langsung to the point ke Buluk. Wah iya nih lo, nggak langsung gitu. Ya gue balik lagi, ini alam men gitu, apapun bisa terjadi, apalagi di saat cuaca buruk seperti ini gitu. Wah iya nih, itu gue rasa sendiri, gue telan sendiri lah rasa itu. Cuman sampai pada akhirnya gue beraniin diri untuk buka tenda, karena saat malam itu kisaran jam 8 mungkin ya, itu udah gelap, di hutan tuh udah gelap, itu kita minim cahaya, semua serba dadakan, semua serba gila kalau buat gue. Jadi kita minim cahaya. Kalau nggak salah Abud cuman bawa senter Indomaret yang kecil tuh bang, 10.000 apa 15.000 gitu. Itu pun penerangan buat di kegelapan seperti itu nggak cukup membantu gitu. Minim lah, bisa bang, minim penerangan. Gue pakai headlamp yang di kepala, itu pun baterainya udah mau habis, jadi redup. Gue coba keluar pala, gue madep ke belakang tenda. Woi, men, gue di sini, backup gue bilang mampir, gue bilang ngopi, sampai gue pancing begitu bang, itu nggak ada yang nyaut. Tapi suara langkah gemuruh itu kaki tuh ramai-ramai, suara orang banyak gitu, sama lagi bicara, lagi ketawa-tawa, sembari jalan gitu, sewajarnya lagi pendaki, lagi kelelahan di jalur jalan, sembari bercanda gitu kan teman-teman. Itu persis di belakang tenda gue. Soalnya pas langsung jalur untuk pendakian. Itu yang gue rasain bang. Jadi pas gue keluar, pala gue dari dalam tenda, gue nengok langsung ke sana pakai headlamp. Satu pun kagak ada orang yang lewat. Satu. Waduh. Makin sadis lah di situ, gue bulu gue merinding, terus panik gue dengan kondisi sahabat. Satu, kedua, apa bisa semua ini gue lalui. Hampir bisa dibilang gue nggak ada kepercayaan diri di situ, sempat putus asa. Nah, gue masuk ke dalam tenda bang. Gimana Cil? Kata versinya sih Buluk, pada cabut, nerusin perjalanan, nggak ada yang nyaut, pada sombong. Gue alasan salah-salahnya di situ, sebisa-bisanya. Karena gue pikir apa ya? Sugesti udah pada masuk. Hal-hal pikiran-pikiran kotor lah, pikiran mistis gitu, horor lah bisa bilang, itu udah masuk ke diri kita bertiga. Pada lewat aja, nggak mau mampir, pada sombong, mungkin karena hujan. Udah kita pede aja di sini, percaya diri, setak dulu di sini, nunggu besok pagi sampai Dupai pulih. Kalau nggak pulih juga, gue minta bantuan ke bawah, biar teman-teman di bawah si Akang yang pada backup kita begitu. Tuh mukanya jelek langsung dulu. Ya balik lagi, kita semua pada keras, pada ngotak lah gitu. Jadi ego yang kita bawa saat itu emang jelek gitu. Kira Tupai itu, di dalam tenda itu kita lagi pantau Tupai, Buluk minta anterin gua. Gua udah ngaku, tangan gua udah susah begini, sarung tangan lu lepas, bahaya itu. Dibuka sarung tangan, udah tangan lu mainin aja sampai lu ngerasa panas, lu punya kulit-kulit gitu, lu mainin aja tangan. Udah sih, masih nggak berasa. Gue malah udah nggak ada kekuatan buat begini, kata dia, buat ngaduin tangan. Apa yang lu mau ngomongin ke gue? Udah beda lah wajahnya. Gue pun masih ngerasain diri situ, cuy. Kalau gue mau jujur mah gue udah nggak kuat gitu. Bertiga kita udah tumbang sebenarnya, cuman ya kita kondisi kegencet kayak gitu mau berbuat apa gitu kan. Gue mikirnya kan satu sisi gue lebih tua dari antara mereka gitu. Ya gue nggak mau lah, ini audible menjalik ya, sampai pulang kita berdua doang kan gitu, yang satu tinggal nama, jangan sampai lah kayak begitu. Akhirnya itu dengan ego gue, ya gue pertahanin tubuh gue sendiri. Ayo Cil, lu kuat buat temen gitu. Akhirnya Jibon berkata lah, si Bulu nih, Bulu ini nama panggilan keduanya Jibon, jadi banyak nama-nama samaran lah, nama-nama anak kampung. Si Bulu anterin gue boker Cil, gue udah kebelet banget, gue sampai gue papih lah gitu keteknya.
gua angkat, gua nggak bisa nunduk keluar tenda. Dia megang senter yang kecil yang punya abut gua tinggal, cuman posisi kita nggak jauh dari tenda. Pas keluar tenda yang bisa bilang gua 3 langkah atau 2 langkah masih di depan tenda. Nah Ibon ngeblusukan ke bawah walaupun sedikit terjal gitu, dia boker di situ. Center sana sini nih, ngerasa aman mungkin, dia boker. Jaraknya kurang lebih 1,5 meter atau 1 meter lah dari gua. Jepret, udah hilang kepalanya karena dia jongkok, dan jalur pun terjal gitu, jadi udah gak kelihatan. Cuman yang gue lihat cahaya center. Lo aman Cil, lo aman. Gue sering kasih kode itu, aman Cil. Itu hujan mas bang, jangan lama lo, gue udah gak kuat berdiri di sini. Kesian tuh pak di dalam. Itu langsung bang, center dia nyorot ke depan, walaupun cahayanya redup, cuman kelihatan di dalam kegelapan cahaya center nyodok nembak ke depan. Kok bisa dibilang hutan paling bawah lah gitu, karena terjal gitu kan, nyorot. Itu goyang kayak orang diputar-putar sama dia sendiri. Sampai selang 20 menit dia teriak, kisaran 10 sampai 20 menit dia teriak tuh di saat dia lagi pup tuh bang, lagi berak. Anjing, kata dia gitu. Siapa lu? Itu dengan nada keras. Lah gue panik di situ. Dengkul udah gak kuat berdiri, nahanin menggigil. Lok, cabut. Lok, cabut. Gue bilang gitu. Cabut lah dia tuh, tergesa-gesa bang. Tak, sampai di hadapan gue. Langsung gue pegang, dia punya kera jaket. Lu mau bikin mati kita bertiga. Sampai gue ngomong fatal seperti itu. Hampir gue mau pukul. Tenang dulu dia. Ngos, napas aja. Gua lagi enak-enak berak. Gue center. Lama-lama tuh ada pendaki dari bawah nyamperin gua. Penampilan pendakian. Cuman dia nggak bawa keril, pakai jaket gunung. Dia nyamperin gua. Cuman wajahnya tuh tengkorak tuh. Wah, di situ gua langsung tambah jadi bang. Takut gua, panik gua. Halu dah gue bisa dibilang. Gue rangkul bulu, pengen masukkan. Cuman kaki udah gak kuat langkah. Gue paksain, jiwa gue juga udah down. Gue masuk. Gue lihat tuh makin parah. Matanya udah kebalik bang. Hitamnya udah kecil. Waduh. Karena gue pakai headlamp jadi jelas gue ngeliat cahaya. Dari cahaya headlamp gue tuh gue jelas ngeliat muka dia. Gue mau curhat, gue mau ngobrol sama Buluk. Nggak mungkin, Buluk juga udah ngedrop. Lo paksain tidur lo, ngantuk kagak ngantuk lo. Siap dia. Wah menggigil bukan main. Entah hawa takut lah yang ada di diri Buluk, entah kedinginan, gue nggak tahu, karena dia habis begitu gitu kan, habis ngeliat hal itu. Pendaki muka tongkol. Itu gue kepikiran, suges langsung gue sudah mendalam. Sekalian gue sebisa gue lah gitu kan, gue tempelin ke tangan gue kasih inian ke tupai kan, tupai ke telinganya, ke mukanya, lu bangun Pak, sadar Pak. Sedih lah gue saat itu, panik, sedih, keluh kesah gue di situ campur aduk, sampai ada rasa down gue dalam diri gue ini parah banget tuh. Selang berapa menit batuk lah tupainya, gue langsung dudukin tuh, air masih banyak dalam tenda, masih ada gitu, bukan masih banyak, masih ada air. Kita duduk basah-basahan dong. Duduknya, Pak lu mau apa, gue bilang gitu. Nyebut Pak, gue bikinin, gue masak air tuh, teh sari wangi tuh bang, teh celup ya. Gue buka, gue robek, gue masukin udah bubuk-bubuknya tuh. Waduh, gue bikin teh pahit. Ayo Pak, ya masuklah gitu beberapa sendok, gue suap sampai lah dia sendawa. Dia sendawa, lanjut ya. Langsung dengan pedenya udah begitu, kagak mikirin nasib kita berdua, kondisi kita berdua nggak dipikirin, karena dia mungkin nggak paham atau nggak ngeh gitu ya. Saat dia ngedrop dia nggak tahu kita juga ngedrop gitu. Lanjut ya, ngapain kita di sini? Masih jauh dari SK. Yakin. Buluk seger di situ. Cakep men, baru lu teman gua. Seger semua kita bertiga. Prepare kita bang. Tak. Tuh hujan nggak putus-putus hujan. Jalur kita laluin lagi. Dang kita tinggalin tuh buntut lutung. Sampai di pertengahan bang, di pos apa gitu, di pokoknya jalur batu lah gitu, bisa dibilang ya, akar batu gitu kan. Itu
jatuh bangun kita situ karena hujan deras gitu kan, licin, tanah merah apa segala macam. Sempat ngerasain seperti itu juga, kita jatuh bangun. Sampai di situ lah gue bilang sama dia berdua, gue duluan main di depan, lu belakang, supaya biarin tengah. Sip, dari bawah gue duluan, sengaja gue push tenaga gue biar cepat sampai, maksud gue gitu. Oke, kondisi kita lagi ngapit bertiga, cuman biar cepat sampai, karena ini kemauan kita bertiga gitu kan, karena ego kita bertiga gitu. Gue push jalur gue, langkah gue perbanyak sampai selisih bisa dibilang ya kalau ibarat waktu 5-10 menit lah jarak gue, jauh gue dari mereka berdua. Tutupnya ngintil ya bang di bawah gue, disambut sama buluk yang lebih agak jauh dari tupai. Tang 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 tang, selalu begitu main kereta-keretaan kita. Nah ini begitu si buluk ngejar tupai, nggak jauh dari belakangnya tupai, sampai udah kelihatan tupai lah, itu tupai ngobrol sembari jalan, dia ngobrol bang. Yang disebut gua, ada kata-kata dia, kata si buluk, lu nyebut kancil. Gua di atas bang saat itu. Gua tunggu lah dia, ada batu besar lah gitu di jalur, ngalingin jalur. Akhirnya gua duduk di situ ngeres untuk nunggu dia berdua. Saat dia datang, kita ngeres lama di sini, gitu kan, bareng-bareng. Datanglah tuh Pak, itu baru mau ngelangkah ya pundukan tanah lah bisa bilang ya, untuk menggapai ke gua gitu, untuk dekat sama gua. Jadi dia posisi di bawah gua, di donga. Si anjing udah di depan aja, cepet banget. Tadi lu denger gak gua ngomong apaan? Gua bingung di situ. Gila lu ya, halo lu, gua bilang gitu kan. Lama-lama buluk nyamperin, jalan lu jalan, didorong kayaknya. Sampailah nyampe di hadapan gua tuh mereka berdua. Gila Cil, ngobrol nyebut-nyebut nama lu, ketawa-tawa sembari jalan. Sesadar gue lu kan di atas, cuman gue di situ balik lagi, gue nggak anggap omongan lu, debatan dia berdua nggak dianggap. Itu sempat crash di situ. Situ paling ngebego-begoin buluk, buluk juga begitu sebaliknya. Wah, udah nggak beres nih. Takut lagi lah gue di situ, kenapa-napa lagi, beres nih. Bangun lah gue, Pak sorry ya, nggak usah lama-lama ya, lu kan yang mau nyampe buru-buru di SK biar kita bisa nyantai lebih lama. Ayo anjing. Bangunlah dari duduk kita pada peristirahatan, bertiga bangun. Baru jalan berapa langkah, gue ngomong sama Tupai, adalah semeteran gitu. Pai, lu yakin mau nerusin? Soalnya makin aneh lagi wajahnya, dia makin pucat lagi bang. Lu yakin mau nerusin Pai? Itu gue rangkul. Tupai tahu versi gue, karakter gue. Gue kalau di jalur pasti kalau gue ngeliat temen udah aneh, itu gue ngerangkul temen, sepik dengan cara alibi gue tuh ngajak ngobrol dia. Gue rangkul baru jalan di jalur. Lu yakin mau nerusin gue? Ini rokok nih kan? Gak udah, dia hujan percuma basah kayak gitu. Oke lah, yakin lo? Yakin tuh. Turunnya lah Pai. Nah buluk ngambek di situ. Ya balik lagi karena kita pada ego gitu. Gila lo ya udah segini perjuangan kita nggak diterusin mah kalau balik lagi gila lo pada. Nah mungkin Tupai mau ngikut cara gua, sistem gua untuk turun, untuk balik gitu kan. Udah bodo amatan lah ke puncak gitu kan. Yang penting kita pada selamat gitu kan. Itu versi gua. Tupai pengen ikut gua, cuman gak enak sama buluk gitu kan. Akhirnya udah, jalan salah satunya kita pegang omongan buluk untuk sampai di tujuan akhirnya. Kita jalan tuh. Lanjut perjalanan, tumbang bay. Tupai langsung ngedrop di samping gua. Jatuh badan. Giring. Itu gua peluk. Bisa bilang ya, gua peluk, gua tidurin di kaki gua, di paha gua, palanya. Pai bangun. Pai bangun, Pai. Bisa dibilang matanya udah merem, Bang. Kita nggak takutin. Jatuh langsung mau ke banting kayak orang pingsan gitu Mas. Itu dengan kondisi beban berat. Pai bangun, itu gue pukul, gue tepak-tepak pipinya, Pai bangun. Gue di situ sampai kucur-kucur air mata. Buluk di bawah, tuh gue udah lemes. Tuh, gue nggak bisa duduk. Ngeliat tuh Pai jatuh,
ngerasa bersalah. Tuh di atas gua, lu naik lu, backup. Sampai gua taruh kepala, hujan-hujanan, kena hujan kita pada. Backup tuh. Pai bangun. Gua mau gendong, gua jatuh lagi. Nggak kuat dan licin, jalur kita tuh licin bang. Kita pakai sepatu pun licin. Kira ya udah, gua beletakin, gua tepak sampai dia bangun lagi bang. Tenang Cil, dipegang tangan gua. Udah cukup, tenang. Gua masih sanggup. Sembari ketawa kecil. Ya tadi yang bilang kita pada konyol. Thank you ya. Ini baru Sohib namanya. Tuh gue inget dia ngomong gitu. Berangkat lagi. Alhamdulillah bang kita nyampe di SK. Sampai kita di SK, gua gantian yang ngedrop. Ini pernah diceritain versinya Bang Tupai. Lu Cil, saat sampai di puncak SK baru datang, baru berdiri di puncak SK, lu tuh halu ngedenger suara azan. Lu teriak-teriakan, "Pak, ada suara azan, Pak, suara azan." Sembari ketawa-tawa. Seperti orang gila, bisa dibilang kalau kata Tupai. Sebenarnya itu nggak ada suara azan. Udah sampai di SK. Udah nggak sampai suara azan. Itu yang azan si Buluk. Si Buluk azan karena posisi di jalur paling belakang, barisan belakang. Gua duluan yang nyampe, baru Tupai nongol di SK. Gua kira nggak ada suara azan. Itu udah halu gak bisa-bisa. Sampai kita terus ngikutin jalur SK. Bisa dibilang mau dekat sama puncak gede, jalur puncak gede kalau dari SK. Tungguin di situ pas sampai tenda. Lagi nikmatnya masak segala macam istirahat, bla 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 bla. Itu gue mainan center tengah malam. Balik lagi, gue lagi yang halu bang. Gue ngeliat tuh rombongan banyak banget turun dari gede untuk menuju ke SK. Semua pada ngecamp di SK. Sedangkan malam itu satu tenda dan 3 orang kita doang di SK. Gue udah gak habis pikir, jomplang mulai gue kecapean tidur. Dengan baju basah, celana basah gue tidur. Yang parahnya lagi, begitu semua udah di tenda, kita udah ngerasain makan segala macam, terus badan kita juga kita angetin dengan air, kita air panas, kita masak airnya di susu atau kopi. Tupai ngeluarin isi itu keril yang ada di pundaknya saat pendakian. Itu yang gila lagi, dia bawa apa? Bed cover bang. Bocor halus kita pada. Lu Pai, gimana lu ngapain tuh? Ditambah dia punya penyakit bang saat itu. Dia nggak ngomong sama kita gitu. Itu dibawa. Bed cover dibawa lu gila men. Di satu carrier tuh bed cover, gimana lu udah kehujanan gimana kagak berat beban lu ya kan? Sama ya lu ngangkut 2 karung beras. Bed cover lu bawa, bed cover udah gede kena air. Lu bayangin tuh di situ. Waduh, Pai lu bawa apa? Ini nggak perlu. Lu bilang gila lu. Pantesan lu kemarin begini-gini. Itu paginya udah ketahuan. Akhirnya kita mau muncak habis sarapan. Udah masuk pagi kita mau muncak. Woi, ayo kita muncak. Itu kisaran jam 8 atau jam 7 gitu. Yang penting kita ada di puncak gede gitu. Buat dokumentasi ke sini. Setelah sampai di rumah. Tupai sama Buluk kepinginan lagi kita muncak di gede, kita bawa keril sama isi-isinya. Berarti gulung dong ini tenda. Gulung, men, kata si versinya Buluk. Baliknya mau kemana? Langsung gede turun ke Kandang Badak, langsung terus lewat Cibodas. Kagak men, turunnya kita balik lagi ke Putri. Kan hal tolol. Kalau buat gue ya kan, hal yang melelahkan. Apa enggak ditaruh sini aja tenda men, kita naik bertiga begini aja. Dan kita kan turun lagi kemari. Kalau perlu kita makan lagi di sini. Kalau masih persediaan masih ada, stok masih ada gitu kan, atau ngopi-ngopi dulu santai dulu baru prepare untuk pulang. Ah nggak seru. Dibawa lagi peralatan dong. Sampai di puncak. Di puncaknya gede. Kita selfie segala macam bla 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 bla. Banyak teman di situ. Sampai ngopi-ngopi santai kita di puncak gede. Kita turun lagi dah. Lewat jalur Putri. Kalau nggak salah pas turun sih nggak terjadi apa-apa bang. Cuman saat
Gendalanya tuh, tragedi parahnya pas turun itu pas sampai di rumah hantu, di shelter rumah hantu, di pos rumah hantu ya bisa bilang. Cuman kan saat gua, kalau sekarang entahlah kayak seperti apa, gua udah lama nggak ke gunung itu. Dulu tinggal batu-batu pondasi doang bang, udah nggak ada tuh pos atau apa tuh, udah nggak ada, udah ngeplong. Kan sejarahnya kalian gue tahu pelajaran dari senior, dulu gue pernah dituntun pertama kali pendakian memang ke gunung tersebut, Putri Gede Pangrango pertama kali, terus gue diklat juga di Gunung Salak, pernah diklat di Gunung Salak lah gitu. Itu gue bawa dibawa sama senior, dilatih di awalnya Putri Gede Pangrango. Nah itu lewat jalur Putri. Saat itu kenapa gue kenal itu jalur pos rumah hantu, gue sebutnya karena itu sebutan ajaran dari senior-senior gue ke gue orang, ke adik-adiannya. Pos rumah hantu sejarahnya dulu kalau senior-senior lawas gue bilang, memang kalau ada terjadinya masalah di puncak ya, di gunung tersebut, itu evakuasi jenazah di situ atau evakuasi korban. Titik akhir resnya ditaruh di situ, baru dijemput dari bawah tuh ada yang jemput. Itu makanya terkenalnya pos rumah hantu. Setahu gue sedikit banyaknya hal itu makanya dijulukin rumah hantu. Jadi dari atas turun dengan lintasan-lintasan yang cukup terjal ya, kalau jalur Putri bisa dibilang ya, nanti digeletakin tuh jenazah di situ atau korban gitu. Nah baru udah dijemput dari shelter Putri, ada yang ngejemput gitu. Jadi gue tahu itu julukan pos rumah hantu. Nah kita turun sampailah kita di rumah hantu, pos rumah hantu. Di situ setak tupai bengong. Kita udah jauh, lu tupai mana? Akhirnya mau nggak mau kita dengan lelahnya kita nih, kita naik lagi. Gue berdua udah seneng sama Bulu, dikit lagi sampai men, alhamdulillah kita selamat gitu kan, bersyukur banget gitu kan. Semua udah kita lewatin gitu kan, dengan apa adanya karena kecerobohan kita ini, kita akuin balik lagi. Gue jemput tuh Pak, itu dia lagi bengong bareng rokok. Pak ngapain? Udah mau turun, udah mau dekat perkampungan, udah kita nggak bakalan dapet jalur nyeksa lagi, udah bonus, udah ke bawah, tinggal naik angkot. Lu mau makan enak nanti di warung, apa yang lu bengongin? Itu kayak aneh, kayak kosong pikirannya. Ada berapa menit gitu kayak kagak masuk omongan gua, sapaan gua nggak masuk, baru dipukul pundaknya sama si Bulu. PA, ayo turun lah akhirnya sampai di shelter Putri. Disambut loh kita dengan riang dibawa sama senior-senior yang ada di shelter. Wah Kang gimana, gua turun dari sini lagi, nggak nyangka kirain dari sono, gini pokoknya ya basa-basi lah gitu. Sampai kita sempat diajak ke dalam, kita ngopi segala macam, nyedoin Indomie di dapurnya. Pulang lah kita. Cuman sebelum pulang kita dibawakan tuh ada warung. Kita lagi mau lintas dari shelter, kita mau ke bawah, mau turun, mau naik angkot, sebelumnya kita mau ke warung, mau makan dulu. Kita ketemu kalau nggak salah satu orang tua, cuman senyum doang. Terus sembari nunjuk muka itu Pak. Ini kalau nggak salah nggak kebawa dalam cerita versi Pendaki Tengkorak di channel-channel yang lain atau di channel gue sendiri. Seingat gue, Tupai pun ngasih ini gitu, ngasih kode ini. Ketika turun ada ibu-ibu lah bisa bilang petani situ, tatapan tajam ke Tupai sembari nunjuk Tupai dengan senyum kecil. Tapi alhamdulillah dari situ nggak ada apa-apa Bang. Kita pulang sampai di rumah alhamdulillah selamat. Ya pada intinya di sini segini doang cerita gue. Dalam cerita ini gue cuma berbagi ke teman-teman pengalaman soal horornya mungkin bisa bilang ya, atau mistisnya pendakian gue bertiga itu ngalamin si Buluk, versinya Buluk nih temen gue sih nggak ngeliat, cuman si Buluk ini ditampakkan oleh pendaki muka tengkorak. Balik lagi ke situ, dan di balik hal itu dalam pendakian gue bertiga ini jujur ya, pendakian yang sangat ceroboh gitu, sampai terjadinya banyak bencana di dalam pendakian tersebut. Oke, mungkin segini cerita gue Bang kali ini di channel lu tersebut. Thank you Bang Acil. Sambil ngerokok dulu kita. Siap Bang. Biar santai. Santai berarti kita Bang ya. Batu keren tuh Bang. Iya Bang, warisan. Warisan tuh ya. Iya. Itu batu kalau lagi tanggal-tanggal tua berguna tuh Bang. Wow, betul banget Bang. Jadi duit Bang. Apa tuh? Ini rokok-rokok sebungkusan. Makan-makan di wartegnya bisa ya. Siap. Iya. Oke Bang Acil, itu tadi seru banget cerita lu Bang. Di
dialami oleh lo bersama dengan dua orang teman lo, Bang Tupai dan Bang Buluk Gonjales bang. Oke, jadi gue baru dapat kejadian yang bener-bener mistisnya ketika Bang Buluk ya bang, Iya. melihat sosok pendaki dengan wujud berkepala tengkorak. Anjir. Ini kalau untuk versi tengkoraknya sendiri yang dilihat oleh Bang Buluk, itu gambarannya tuh seperti apa sih bang? Ya pada dasarnya ketika itu semua terjadi bang, gue baru ulas dalamnya itu pas kita udah sampai di rumah. Itu udah hampir sehari dari pendakian. Gue baru malam besoknya gue cerita di tongkrongan, sembari bertanya, Buluk cerita di tongkrongan, gue langsung bertanya sama dia. Yang lu lihat gimana sih? Gue penasaran lu. Cuman memang jujur saat lu kabur itu gue sempet kecewa sama lu, marah gue sama lu, hampir gue pukul. Kita lagi banyak masalah, lu tambah masalah. Cuman karena memang raut mukanya dia bener-bener takut bang. Gimana sih kalau orang takut gitu? Itu langsung gue rangkul dia untuk gue backup ke dalam tenda. Itu di rumah dia ngomong di tongkrongan, nih ciri-cirinya dijelasin. Yang namanya tengkorak itu jadi ini dia punya gigi itu panjang-panjang semua pada nyodok. Jadi mungkin kalau masih ada kulit, masih ada wajah gitu, itu tembus giginya dia. Gigi bawah ini taring semua kata dia. Itu keadaan rapat, matanya itu biru. Itu posisi dia pakai kupluk dari kupluk apa? Jaket gunung. Itu tampak di hadapan dia bang di center saat itu. Jadi dengan mata biru dan gigi bawah semua ini bertaring ke atas. Itu yang Buluk sampein ke gua setelah di rumah. Karena itu semua baru gua ulas kembali pas di rumah gitu. Gua lebih perjelas lagi lah gitu. Kenapa lu bisa sepanik itu dan ketakutan sangat dahsyat gitu kan. Dan lu hampir saat itu menguji gua gitu dengan adanya itu versi lu gitu. Lu melihat pendaki berwujud tengkorak. Hampir gua pukul. Karena saat itu kita lagi benar-benar lagi urgent. Kita lagi mikirin nyawa teman. Lalu ditambah dengan kepanikan lu itu, gue jadi bingung gambling gitu. Satu sisi tuh penjoprak kayak kan lagi benar-benar butuh pertolongan. Satu sisi lu kepanikan yang sangat dahsyat gitu. Akhirnya ya gue backup ke dalam tenda. Kita bertiga ngumpul di tenda. Karena kepanikan yang ditimbul oleh Bang Buluk ini bisa membahayakan juga bang ya. Itu. Karena kan kondisi di sana juga hujan. Ya orang dia dari bawah itu bang, nanjak. Itu hampir mau ngelewatin gue kalau nggak gue raih. Itu bahaya banget bang. Itu bang. Iya sih. Makanya ya bisa dibilang itu salah satu kecerobohan dari kita bertiga. Berawal dari kecerobohan kita bertiga. Makanya buat teman-teman semua yang mana lu ngerasa jiwa pendaki bersama tim lu atau teman-teman lu, jangan sampai lah yang namanya lu mau pendakian lu godlok, lu niatin dengan adanya yang namanya serba dadakan. Karena itu semua bisa membuat lu fatal di jalurnya nanti. Jadi lebih bagus prepare sematang mungkin. Siap ya. bang. Karena memang butuh banget ya bang ya. Itu. Yang namanya perbekalan yang cukup, Itu. mental yang kuat, Iya. dan juga peralatan yang memadai bang ya. Karena kan kita nggak tahu juga kondisi alam tuh di sana kayak gimana. Iya. Bisa aja di sana panas, bisa aja di sana hujan. Iya. Ya, bang ya. Dan yang lebih parah lagi, kondisi saat lu ngedaki bersama dua orang teman lu ini memang dari awal sampai sudah kencana lu mengalami yang namanya hujan deras bang ya. Itu emang the best itu bang, dahsyat itu. Hari itu nggak ada tuh hujan bisa dibilang berhenti. Terus diguyur hujan. Berhentinya kisaran jam 3 pagi bang. Sampai keesokan hari. Sampai kita menuju pulang. Kita sampai di bawah sore kisaran jam 4 atau jam 5-an lah kita di bawah. Bang, dan pada saat itu juga lo meyakini bahwa kalau misalnya di hari itu hanya rombongan lo aja ya bang, yang ada di sana ya? Bukan meyakini, kalau itu malah kesadaran dari si Tupai versinya. Memang saat sampai di Surken sunyi bang, sepi. Cuma ada satu tenda lo aja. Iya, cuman gua doang bertiga. Yang gelar tenda ya cuman tim gua doang. Jadi nggak ada tenda-tenda lain. Dan untuk rombongan yang lu lihat, yang lu rasa ada rombongan turun dari atas puncak Gunung Gede menuju Surya Kencana, itu ketika sampai di sana memang kagak ada fisiknya bang? Kagak ada sama sekali.
Jadi gue lihat orang pada turun teriak-teriak bobo center, nembak-nembak ke tenda, ke Surya Kencana gitu kan, ke Sapana. Ternyata itu pas gue sambut, lu teriak sama siapa? Nggak ada orang, ngapain lu keluar tenda? Tuh temen gue dua-duanya pada bilang begitu. Jadi gue bisa dibilang di jet sama mereka tuh, lu halu, udah masuk istirahat gitu. Ya karena mungkin dari awal pendakian gue yang selalu banyak gitu. Ya berat gitu, bisa dibilang tuntutan gue berat gitu. Satu, gue kepikiran mereka-mereka, kedua juga jaga mereka gitu kan. Jadi gue nggak boleh tumbang begitu dari awal. Lalu sedikit menanggung rasa untuk menjaga kedua Iya. teman lu ini bang ya. Jadi feel lu agak berat sih situ ya. Oke teman-teman, pelintas jembatan hitam itulah kisah yang dikisahkan oleh Bang Kancil, di mana dia bersama dengan 2 orang temannya mendaki dari Gunung Putri dan turun lagi di Gunung Putri di tahun 2000-an ya bang ya. Iya, kisaran 2000-an. Dan alhamdulillah Bang Kancil bisa kembali bersama dengan teman-temannya dengan selamat dan bisa menceritakan pengalamannya di channel Jembatan Hitam. Nah Bang Kancil, sekali lagi gue makasih banget. Siap. Udah dikasih kesempatan buat mampir ke tempat lu yang luar biasa keren banget. Jadi sekali lagi gue ingetin buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam di rumah, buat kalian yang punya cerita mistis seputar pendakian atau urban legend, yang pengen cerita di sama gue atau pengen cerita langsung sama gue di studio, bisa langsung DM ke gue ke Jembatan Hitam. Jadi nanti ada linknya di deskripsi nih. Bisa langsung DM ke gue aja, ke Instagram gue atau ke Instagramnya Jembatan Hitam. Nah Bang Kacil, akhir kata nih gue sekali lagi ngucapin makasih banyak nih Bang Kacil. Gue juga ya sebenarnya ya terima kasih banyak Bang. Ya hitungannya lo bisa dibilang di dunia YouTuber ya, bisa dibilang salah satu dari abang-abangan gue lah, senior gue, bang panutan. Balik lagi seperti itulah Bang. Oke, Ya, thank you Bang. Kasih banyak nih Bang Kacil. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman Pelintas Jembatan Hitam mampir juga ke kanal YouTube-nya Bang Kancil di Timur Misteri, karena di sana juga banyak banget kisah-kisah serem yang bisa lu tonton dan lu dengerin secara langsung. Jangan lupa komen-komen Bang ya. Oke, siap. Oke, akhir kata gue Juna Arya Gue Kancil. pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.